Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan tadabbur surah At-Takwir. Dan sekarang kita sampai pada ayat yang ke-15. Pada bahagian yang pertama sudah dijelaskan 12 kejadian ketika terjadinya peristiwa hari kiamat, sehingga kemudian manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Adapun pada ayat yang akan datang ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perjalanan bintang-bintang yang ada di langit sana. Ada bintang yang tidak kelihatan pada waktu siang dan kemudian kelihatan dan sangat jelas cahayanya pada waktu malam. Hal itu karena memang bintang-bintang itu beredar mengikut garis orbitnya masing-masing. Dan peredaran semua bintang-bintang yang ada di langit sana itu sesungguhnya adalah sesuai dengan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Begitu juga dengan pergantian siang dan malam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tidak kelihatan cahayanya pada waktu siang, yang beredar dan kelihatan pada waktu malam. Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, maksudnya malam sudah mulai berangsur larut, dan demi subuh apabila fajarnya sudah mulai menyingsing. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalunya ayat-ayat yang seperti ini yang menceritakan tentang perjalanan bintang-bintang yang ada di langit sana dan juga pergantian siang dan malam, itu adalah merupakan bukti-bukti kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, kalau kita melihat alam semesta yang sangat besar ini, yang sangat agung ini, matahari, bulan, bintang, planet-planet yang ada di sana, maka itu sesungguhnya adalah menunjukkan keagungan yang maha mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari ciptaan Allah ini ada yang sangat indah, maka pesannya adalah sungguh yang menciptakan jauh lebih indah. Dan begitulah seterusnya yang harus kita rasakan dan harus wujud dalam setiap perasaan kita manakala ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus kita akan merasakan betapa kerdil dan kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat di dalam surah Al-Qasas ayat 71 dan 72, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul, katakan, ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Coba katakan, terangkanlah kepadaku jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untukmu malam itu terjadi secara sarmadan, terus menerus sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Siapakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan kepada kalian cahaya? Afala tasma'un. Apakah kalian tidak mendengar?
Qul, katakan, ara'aitum, terangkan, in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada kalian siang secara berterusan sampai hari kiamat, man ilahun ghairullahi ya'tikum bilail, siapakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mendatangkan kepada kalian waktu malam, taskununa fihi afala tubsirun, yang kalian bisa beristirahat pada waktu malam itu. Nah, apakah kalian semua tidak memperhatikan? Nah, tentu saja saudara-saudara sekalian, jawaban dari pertanyaan yang ada di ayat di atas tadi, tentu saja pertanyaannya adalah siapakah yang bisa mendatangkan cahaya ataupun siapakah yang bisa mendatangkan malam? Tidak ada. Jawabannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk melakukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan hal itu sedemikian, dijadikannya siang dan malam, ya, yang silih berganti. Ini sesungguhnya adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Siang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia bisa bekerja, mencari penghidupan, sementara malam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah waktu untuk istirahat. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 73, wa mir rahmatihi, dan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'ala lakumul laila wan nahar, Allah jadikan untuk kalian malam dan siang, litaskununa fihi, agar kalian bisa beristirahat pada waktu malam, walitabtaghu min fadlih, agar kalian bisa mencari kurnianya, mencari penghidupan pada waktu siang, wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan demikian kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya siang dan malam sekali lagi adalah merupakan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan, karena itu kita wajib mensyukurinya. Nah, saudara-saudara sekalian, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan semua makhluk yang Allah sebutkan di atas, di mana Allah bersumpah dengan makhluk itu, seperti yang sudah kita sebutkan pada bagian yang pertama, ya, termasuk juga bahagian kedua di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bintang dan juga pergantian siang dan malam. Nah, sesungguhnya itu menunjukkan keagungan isi sumpah yang akan disebutkan pada ayat berikut ini. Apa isi sumpah yang akan datang ini? Isi sumpahnya adalah mengenai Al-Quran Al-Karim. Kalau semua yang Allah ciptakan itu agung, itu sesungguhnya memberikan isyarat bahwa Al-Quran itu juga agung. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh utusan Allah yang mulia. Siapa yang mulia itu? Adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kalau kemudian ditanya apakah ada hubungan antara benda-benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam sumpahnya, di mana Allah bersumpah dengan benda itu, dengan Al-Quran yang merupakan isi daripada sumpah yang terdapat di dalam surah At-Takwir ini? Jawabannya, saudara-saudara sekalian, pasti ya hubungannya ada. Ini selalu para ulama mencari apa hubungan dengan apa Allah bersumpah dengan isi sumpah. Itu selalu ada hubungannya. Contoh misalnya di dalam surah Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu. Apa kemudian isi sumpahnya? Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia berada dalam kerugian. Jadi ada hubungan antara waktu dengan kerugian yang dialami oleh manusia ketika mereka tidak menggunakan waktu
dengan sebaik-baiknya, untuk menambah keimanannya, untuk melakukan amal soleh atau untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, seperti yang Allah sebutkan pada ayat yang setelah itu. Jadi ada hubungan antara dengan apa Allah bersumpah dengan isi sumpah. Kalau begitu Allah bersumpah dengan bintang, di sini Allah bersumpah dengan malam, itu juga ada hubungan dengan Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini Asy-Syaikh Athiyah Muhammad Salim di dalam tafsir Adwa'ul Bayan, beliau mengatakan, kata beliau, seolah-olah dikatakan ya bahwa Al-Quran itu keadaannya pada sebahagian orang sangat jelas dan terang, akan tetapi pada sebahagian orang yang lain itu gelap, ya. Kenapa? Karena hati mereka sudah tertutup, mata mereka sudah buta, dan telinga mereka juga sudah tuli. Dan bisa juga, kata beliau, ini terjadi pada sebahagian orang yang kadang Al-Quran itu jelas bagi dia, dan juga kadang Al-Quran itu ya gelap baginya. Dia tidak mendapatkan cahaya daripada Al-Quranul Al-Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 20, kullama adha'a lahum masyawfi, setiap kali mereka mendapatkan cahaya dari kilat itu mereka berjalan, wa idza azlama alaihim qam, dan ketika gelap mereka kemudian berhenti. Ya, kadang jelas kadang tidak. Ini terjadi pada orang munafik. Sementara ada sebahagian orang yang memang gelap sama sekali, ya. Dan juga ada sebagian orang yang memang Al-Quran ini sangat terang dan jelas dalam kehidupannya. Nah, itulah dia isyarat dari bintang-bintang itu muncul, ya, dan tenggelam, atau cahaya subuh dan malam itu yang datang silih berganti. Atau bisa juga, kata Syekh Athiyah Muhammad Salim, beliau menyambung keterangan dari apa yang sudah disebutkannya, bahwa bintang-bintang itu diumpamakan sebagai kitab-kitab samawi yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya, sebelum Al-Quran Al-Karim. Sehingga keadaan manusia ketika itu penuh dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang masa kegelapan setelahnya, sehingga kegelapan malam itu, kata beliau, adalah masa kegelapan zaman jahiliyah. Sementara cahaya subuh itu adalah cahaya Islam yang datang lagi setelahnya, dan cahaya Islam itu akan terus terang dan semakin bersinar sebagaimana cahaya subuh itu akan semakin terang cahayanya dan semakin kuat, dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalang, ya, cahaya itu untuk berhenti. Itu cahaya Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Saff ayat yang ke-8, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka ingin memadam cahaya-cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan seluruh tipu daya mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu, ya, tidak menyukainya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita merujuk kembali kepada perkataan ulama tentang apa yang sudah kita sebutkan, ada juga pandangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, ya, di mana beliau mengatakan seperti ini. Ketika di awal surah Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang peristiwa hari kiamat dan hari berbangkit, ya, di mana informasi tentang hari kiamat dan hari berbangkit ini, ya, tidak bisa didapatkan kecuali hanya dari Al-Quran Al-Karim. Nah, diperlukan penegasan kembali tentang kebenaran Al-Quran yang memang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka bisa beriman kepada Al-Quranul Karim yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu dengan mudah kemudian mereka akan beriman kepada hari kiamat dan hari berbangkit. Ini menurut
Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsamma amin." Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki arsy, yang ditaati di sana yaitu di alam malaikat, lagi dipercaya. Nah, di sini ada beberapa sifat malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril ini adalah penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat beliau yang pertama, Allah mengatakan dzi quwwah. Malaikat Jibril ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ya. Kekuatan yang sangat luar biasa. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Nah, kalau dibentangkan akan tertutup timur dan barat. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Ighatsah Al-Lahfan, cerita tentang malaikat Jibril alaihissalam bahwa malaikat Jibril ini ya menghancurkan negeri kaum Nabi Lut. Itu cukup dengan mengangkat negeri itu dengan sayapnya, yang kemudian menghempaskannya kembali sehingga negeri itu hancur berantakan. Bayangkan, cukup dengan sayapnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah malaikat Jibril alaihissalam memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, makin, ya. Sehingga Al-Qur'an yang diturunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam itu terjaga dengan baik dan tidak ada yang bisa merubah atau mempengaruhi malaikat Jibril alaihissalam untuk merubah Al-Quran Al-Karim, karena dia memiliki kekuatan dan juga kedudukan yang tinggi. Nggak ada yang bisa mempengaruhinya. Yang ketiga adalah muta'in. Malaikat Jibril itu ditaati oleh seluruh malaikat, karena memang malaikat Jibril ini adalah penghulu dari segala malaikat. Nah, tentu saja ketika dikatakan bahwa malaikat Jibril ini ditaati oleh para malaikat, itu memberikan makna bahwa tidak ada yang bisa mempengaruhi malaikat Jibril alaihissalam untuk merubah Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang keempat, saudara-saudara sekalian, mengenai sifat malaikat Jibril alaihissalam adalah amin, yaitu yang amanah. Tidak ada sedikit pun wahyu yang disembunyikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, penjelasan mengenai tentang sifat-sifat malaikat Jibril alaihissalam yang sudah kita jelaskan seperti ini, tentu saja ya memberikan pemahaman kepada kita tentang apa yang disebut dengan sanad talaqi Al-Quran Al-Karim yang betul-betul terjaga dengan baik. Dari Allah turun kepada malaikat Jibril, kemudian turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya sangat kokoh dan sangat kuat. Nah, adapun ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penyempurnaan dari sanad talaqi Al-Quran tersebut, yaitu penjelasan tentang siapa yang menerima Al-Quran Al-Karim, siapa yang menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Tidak lain, tidak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai Rasul ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma sahibukum bimajnun," dan temanmu itu Muhammad bukanlah seorang yang gila. Iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh oleh orang-orang musyrik bahwa beliau ini adalah seorang yang gila. Padahal sesungguhnya saudara-saudara sekalian, mereka tahu betul bahwa baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang gila. Tentu saja dari ayat di atas ya terdapat bantahan yang jelas. Kita pahami dari ayat itu ya memberikan makna atau isyarat atau pemahaman, ada bantahan yang jelas terhadap anggapan mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang gila, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam ayat tadi, sahibukum, sahabat kalian. Perkataan sahabat adalah orang yang mereka mengetahuinya, keturunannya, sifat-sifatnya, bahkan mereka memberikan gelar Al-Amin kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jelas kalau kemudian mereka menuduh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan gila adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Jadi penafian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa beliau bukanlah seorang yang gila, ini kita katakan tadi adalah sebagai penyempurnaan sanad talaqi Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengulang kembali malaikat Jibril yang ditemui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah betul baginda berjumpa dengan beliau? Malaikat Jibril alaihissalam, betul. Ya, itu bukan hanya penglihatan sahaja dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi nyata betul dilihat oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam malaikat Jibril tersebut. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihatnya dalam bentuk yang asli. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril itu di ufuk ya yang sangat terang. Ya, sekali lagi, benar-benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli, dalam bentuknya yang asli. Bahkan disebutkan sampai 2 kali. Ketika itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Nah, tentu saja saudara-saudara sekian, sekali lagi ini memberikan penegasan kembali bahwa turunnya wahyu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar, tidak bisa diragui lagi, adalah benar, ya. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang amanah, tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan perkara yang gaib yang didapatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi ditegaskan oleh ayat yang berikutnya, ayat berikut ini, bahwa ya ayat-ayat Al-Quran itu sesungguhnya memang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan dari syaitan. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan yang keluar dari syaitan yang terkutuk. Saudara-saudara sekalian, setelah keterangan yang sudah jelas dan gamblang, ya seperti yang sudah jelaskan di atas tadi, apakah kemudian masih ada ya alasan lagi bagi orang-orang musyrik untuk tidak mengikuti Al-Quran Al-Karim? Ya, sesungguhnya mereka tidak punya alasan untuk menolak. Tidak ada alasan mereka untuk menolak Al-Quran Al-Karim yang jelas sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas turunnya kepada malaikat Jibril, yang sifat-sifatnya sudah kita jelaskan, yang juga jelas turunnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan ada sedikit pun atau tidak ada sedikit pun ya bercampur dengan perkataan syaitan. Nah, apakah kemudian mereka mau menerimanya? Kita katakan tadi ya, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak mau menerima Al-Quran. Tidak ada pilihan. Kan itu ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa aina tadhhabun, ya, mau kemana lagi kalian mau pergi? Jalan apa lagi yang mau kalian cari? Ini sudah jelas jalannya. Nah, dalam hal ini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah mengatakan ya,
perumpamaan ayat ini, kata beliau, ya, seolah-olah dikatakan kepada orang-orang yang meninggalkan jalan yang sudah jelas, ya, jalan yang sudah lurus. Ya, ini jalan yang lurus, yang sudah benar, ya, ini jalannya. Kok kalian mau mencari jalan yang lain lagi? Kira-kira begitu. Fa aina tadhhabun? Mau cari jalan yang mana lagi? Baiklah, kalau kalian tidak mau memilih jalan ini, ya, masih tetap ingin memilih jalan kesesatan juga, maka itu sesungguhnya adalah atas pilihan kalian sendiri, dan kalian harus mempertanggungjawabkannya kelak nanti di akhirat. Al-Quran ini sudah bagi peringatan kepada kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah kasih peringatan kepada kalian. In huwa illa dzikrul lil alamin. Sungguh Al-Quran ini adalah memberikan peringatan kepada semesta alam, termasuk juga diantaranya adalah manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Liman syaa minkum an yastaqim, yaitu bagi siapa ya di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus, ya silakan. Iya, ya, bagi siapa yang mau memilih jalan yang lurus, silakan. Dia akan mendapatkan kesudahan yang baik, insya Allah. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak mau memilih jalan yang sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti dia harus mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Nah, saudara-saudara sekalian, disebutkan bahwa ketika turun ayat yang ke-28 ini, liman syaa minkum an yastaqim, ya, Abu Jahal itu datang kepada Nabi dan mengatakan, kalau demikian, kata Abu Jahal, kitalah yang menentukan apakah kita ini mau berada jalan yang lurus atau tidak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat berikutnya membantah apa yang dikatakan oleh Abu Jahal, ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin, dan tidaklah kalian menghendaki menempuh satu jalan kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiah kalian tunduk di bawah masyiah Allah, kehendak kalian tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja dalam hal ini ayat ini membantah dua aliran yang dua-duanya ekstrim, membantah aliran Qadariyah yang menafikan kuasa Allah, ya, membantah aliran Jabariyah yang menafikan kuasa ada pada manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah sampai kita pada bagian akhir dari tadabbur surah At-Takwir. Kira-kira apa kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Wallahu ta'ala a'lam, ya, diantaranya sudah cukup jelas. Pertama, tentang Al-Quran Al-Karim sudah cukup jelas, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan kemudian sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang cukup jelas, ya. Barang siapa yang mau ikut Al-Quran, dia akan selamat. Bagi siapa yang tidak mau, dia akan mendapatkan kecelakaan. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah tegakkan hujah ke atas manusia. Allah sudah jelaskan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Allah sudah ciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Allah bagi akal, Allah turunkan rasul, Allah turunkan Al-Quran. Kalau kemudian ada di antara manusia yang memilih kesalahan, memilih kesesatan, dia tidak bisa lagi menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, sesungguhnya saudara-saudara sekalian, ya, tidak ada alasan lagi bagi orang-orang musyrik Mekah yang tidak mau beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Nggak ada alasan bagi mereka, karena semuanya sudah jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudara-saudara sekalian, demikian tadabbur kita surah At-Takwir. Sampai jumpa lagi pada tadabbur surah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.